Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah Innova Reborn baru. Ya, estimasi kalau facelift itu kan tahun 2021 ya. Nah, ini facelift yang kena PPNBM. Jadi tadi ngobrol-ngobrol. Jadi kalau kalian tuh kayak dapat Innova yang kebetulan kemarin dapat PPNBM, itu diskonnya lumayan banget. Jadi dapat sekitar 36 juta gitu. Nah, jadi Innova ini kita akan modifikasi interiornya sebenarnya itu simpel aja. Jadi kita bikin full black, lalu kasih list merah sedikit, kasih nuansa karbon, dan benangnya full black lah. Kenapa benangnya full black? Karena kalau misal benang itu terkadang selera masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang lebih suka warnanya simple, hitam, ada yang suka warnanya ngejreng, kayak misal warna silver atau warna putih. Tapi kalau misal kalian lebih suka simple, tuh kalian bisa bikin seperti Innova ini. Sebelum saya memberikan tips modifikasi, jika kalian tuh punya Innova Reborn yang facelift, kalian bisa ngecek video before, process, dan after seperti ini. Nah, jadi kalau misal kalian tahu bahwa Toyota itu sebuah perusahaan gede yang maksudnya data driven banget ya. Jadi kalau misal mereka tuh sebelum membuat mobil atau sebelum launching sebuah produk, biasanya mereka tuh survei ke klub-klub mobil dulu. Jadi kalau di Innova Community ya, itu hampir setiap tahun sekali pasti ada yang disurvei untuk cari tahu Innova ini dia kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, supaya Toyota tuh kayak punya data untuk menyempurnakan mobilnya. Jadi kalau misal kalian tahu di Innova sebelumnya itu kayak misal grillnya itu kan yang sekarang ini bentuknya udah lebih modern ya, model trapesium gitu. Walaupun kalau dilihat sebenarnya jarak antara radiator dan bumper ini cukup jauh, jadi seolah-olah tambah panjang tapi nggak ada penambahan apa-apa gitu. Nah, kalau yang tadinya warnanya krum-kruman gitu, sekarang kayak udah jadi warna abu-abu gitu, jadi keren. Jadi kalau misalkan punya Innova, sebenarnya yang Innova facelift ini
udah sangat mumpuni banget karena lampunya sendiri kalau misal lampu ini sudah terang ya. Jadi kalau misal kayak Innova tipe V sebelumnya itu biasanya lampunya tuh kayak masih halogen, yang Innova ini dia sudah proyektor dan warnanya udah putih, jadi cakep banget. Jadi udah mantep banget, dan lampu sennya itu pindah ke sini. Dan ini sensornya itu keren banget, yang Innova Reborn Facelift tuh sensornya udah bentuknya kecil kayak gini. Beda dengan sensor-sensor parkir yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalkan Innova punya Innova seperti ini, sebenarnya itu sudah modifikasinya minim, sudah cakep-cakep lagi, sudah cukup cakep. Tinggal kalau misal menurut saya hal yang agak kurang di Innova Facelift adalah velgnya. Jadi untuk sebuah mobil yang velg yang segede gini gitu ya, itu kebetulan velgnya kalau ring 16 kayaknya kok kurang lebar ya. Kita cek kalau misal aslinya ini itu kan dia ukurannya 205/65R16. Jadi kalau misal kalian tuh punya Innova, kalian pengen lebih stabil lagi, kalian bisa upgrade velg yang agak lebih gede sedikit. Karena kalau panduan untuk ganti velg itu biasanya 1 atau maksimal 2 inch. Jadi kalau kalian naikin ke 17 atau ke ring 18 itu masih oke, karena fender Innova Reborn ini juga gede. Kan bisa ganti dengan velg yang dengan ban yang ukurannya 215 atau 225, sehingga dia lebih lebar tampaknya, sehingga pengendalian juga lebih stabil. Nah, lalu dari segi ban, jika kalian ganti velg, kalian juga bisa pilih berbagai macam velg ban ya. Ada yang mungkin kalian pengen budget, kalian bisa ambil Dunlop LR705, atau kalian pengen yang lebih proper lagi, kalian bisa pilih menggunakan Michelin Pilot Sport juga yang ring 17 atau 18, bisa lebar 215, atau kalian pengen lebih nyaman seperti di Innova saya, kalian bisa menggunakan 215/65 60. Jadi dia punya ban itu tebel, karena kalau misal kalian pakai 55 itu masih tergolong tipis ya. Jadi kalau misal kalian pakai, otomatis dia agak sedikit lebih keras. Nah, lalu kita bahas dari plat Innova sendiri. Jadi kalau misal kita lihat Innova Reborn ini ya, yang facelift, itu entah kenapa saya ngerasa dari platnya itu didesain sedikit lebih tipis dibandingnya Innova Reborn sebelumnya. Jadi kalau yang Innova Reborn sebelumnya itu kalau diketok dia tuh beb gitu. Kalau yang di sini kita ketok kayak agak ting gitu. Jadi kalau misal kalian pengen upgrade lagi supaya platnya itu suaranya lebih redam lagi dalam, sebenarnya peredamannya udah oke. Tapi kalau kalian merasa kurang puas, kalian bisa tambahin peredam. Lalu saya belum nyoba kalau di Innova tipe V sebelumnya itu biasanya di sini sering ada suara angin masuk ya. Jadi kayak suara angin yang dari luar gitu, kalau jalan di 80 km per jam ke atas, biasanya suara angin tuh sedikit masuk dan sedikit berisik di area sini. Nah, itu saya kemarin baca-baca di forum Innova Community dan saya sempat diskusi, itu ternyata memang aliran angin itu dia muter-muter di bagian sini. Jadi kalau solusinya ya kalian bisa copot ini talang airnya atau window visornya, dan kalian ganti yang aftermarket yang lebih tipis kayak gitu. Jadi bisa mengurangi hambatan angin di sini, sehingga ketika jalan 80 km per jam ke atas silent. Jadi sebenarnya itu desain saya curiga desain dari karet-karetnya itu sudah cukup oke, karena Innova ini kan bisa dilihat karet-karetnya tuh lebih tebal dibanding yang di Innova. Nah, jadi biasanya kalau pemilik Innova itu tahu lah ya, sebenarnya Innova sebelumnya dia pernah ngeluarin yang Venturer. Jadi kalau misal di Venturer di sini kan dia sudah full black, piano black itu. Lalu di sini juga sudah ada tutupannya yang tepat plat nomor. Nah, biasanya Toyota tuh kayak riset gitu ya. Kira-kira penambahan kayak gini itu oke nggak sih oleh market? Nah, setelah dilihat ternyata oke, dan banyak bengkel dan banyak merek-merek aksesoris yang mereka membuat ornamen segini seperti ini. Lalu si Toyota akhirnya memutuskan untuk ini menjadi salah satu standar di Innova tipe V gitu. Jadi yang riset, yang punya brand aksesoris, tapi akhirnya dipaketin sama Innova. Nah kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Lalu yang di bagian belakang ini dia masih bolam-bolam ya. Bolam-bolam. Jadi kalau misal kalian ngerasa lampu mundurnya itu kurang terang, itu kalian bisa tambahin lampu LED di bagian sini. Jadi ini lampu sen, lampu rem. Di sini lampunya tuh kayak masih lampu biasa ya.
Nah itu setahu saya kalau Innova Ribbon tuh kayaknya T10 atau T20 kan bisa ganti lampu putih yang biasanya kalau lampu yang bagus itu lampu mundurnya di ujungnya tuh ada kayak lensanya gitu. Jadi kalau misal dia nembak ke belakang cahayanya itu fokus dan terang, sehingga kita waktu mundur gini itu bakalan lebih kelihatan lagi di bagian belakang. Lalu jika kalian tuh kayak punya Innova ya, lalu kalian habis pasang aksesoris, misalnya kalian habis pasang aksesoris apalah kayak gitu, itu seringkali kan karet-karet ini dibuka. Nah, ketika karet-karet ini dibuka, itu ketika kalian tutup lagi, itu ada tanda seru yang ada di depan. Biasanya tuh bukan kelihatan pintunya terbuka atau apa, tapi ada tanda seru. Itu biasanya waktu ditutup kurang kenceng, atau karet yang ini kebuka dia belum ketutup sempurna, sehingga kalau ditutup dia jadi kayak kurang kenceng gitu. Nah, itu kalian tinggal cek aja di bagian pintu belakang, itu yang biasanya paling sering bunyi. Nah, ini kita udah di bagian interiornya. Jadi interiornya ini udah diganti menggunakan bahan microfiber Levante campuran karbon dan ada list merah di sini. Nah, jadi kalau misal Innova yang Ribbon itu memang kalau dari segi interiornya joknya itu yang tipe V udah cukup gede ya. Jadi joknya itu lebar, bahkan tekstur kalau saya amatin dia punya konstruksi jok itu mirip-mirip dengan Alphard ya. Nah, kalau Alphard yang lama tuh dia kan di sini juga cukup gede gitu ya, beda sama yang tipe G. Nah, kalau yang untuk tipe V ini kebetulan diganti dengan microfiber Levante Napa yang halus, lembut, dan stitching warna hitam. Nah, sebenarnya stitching warna hitam itu punya kelebihan ya. Kalau misal mobil dipakai harian, itu kalau misal stitchingnya dia warna hitam, itu pasti nggak gampang lecek dan nggak gampang kotor. Nah, di sini menggunakan tekstur karbon. Nah, kebetulan kalau misal Levante itu dia punya seri yang ada perforasinya. Nah, ini kebetulan dipasang yang perforasi. Jadi kalau misal didudukin dia lebih adem ya, karena ada ini perforasinya. Nah, jadi seperti itu. Di sini juga di retrim menggunakan Levante Napa tambahan busa jadi empuk. Nah, biasanya yang Toyota yang baru itu punya soket ada di clock springnya tuh agak berbeda dibanding Innova yang lama. Mungkin ada fitur yang di lock Toyota ada fitur tambahan lagi ya. Kalau yang sebelumnya kan itu 10 pin. Nah, di mana yang baru-baru ini yang udah facelift itu 12 pin. Mungkin sebenarnya di luar ada, kalau misal kalian tahu itu sebenarnya fitur apa yang di lock oleh Toyota, silahkan komen aja di bawah. Nah, kalau untuk yang Innova Ribbon ini sebenarnya kalian juga bisa upgrade. Di sininya juga kalian bisa upgrade menggunakan cruise control, dimana kalau misal Innova itu memang fiturnya sebenarnya sudah lengkap ya dari tipe G yang Innova Ribbon ya. Itu kan bisa tambahin cruise control, lalu kalian bisa tambahin pedal shift di sini. Nah, kalau untuk penambahan itu ya kalian bisa cek di bengkel-bengkel di kota-kota kalian. Itu karena menambah kenikmatan berkendara ya. Jadi kalau misal pindah-pindah gigi rasanya lebih fun to drive aja untuk Innova. Nah, lalu kelemahannya juga di Innova Ribbon tipe V itu yang tadinya tipe V yang lama itu sudah kulit, bahkan sudah wood panel. Yang di Innova tipe V yang Ribbon itu dia masih karet. Nah, sebenarnya kan kalau kalian itu setirnya masih karet, itu kalian punya nilai lebih dibanding yang setirnya sudah kulit. Karena gini, kalau misal yang setirnya udah kulit biasanya kalau dipegang itu cenderung lebih keras. Sedangkan kalau misal kalian masih karet, itu ketika kalian kulitin itu jauh lebih empuk dibanding yang aslinya kulit. Karena kalau ini kan dia karet ditambahin kulit lagi, jadi dia lebih empuk dibanding yang aslinya kulit. Jadi bersyukur aja kalau kalian punya Innova Ribbon tipe V dan kalian pengen ganti yang Venturer yang ada wood panelnya, dan maksudnya kalian pengen lebih empuk, sebenarnya kalian retrim aja yang Innova tipe V itu udah bakalan lebih empuk dibanding yang Innova Venturer. Nah, lalu jika kalian tuh ngerasa Innova ini terlihat kurang oke ya di bagian dashboardnya, kalian juga bisa retrim di sini. Jadi kalian bisa lihat di IG kita, waktu itu kita sekitar bulan April pernah bikin Innova Ribbon di bagian sininya tuh kita retrim dan kita kasih jahitan warna silver, itu cakep banget. Jadi yang bisa di retrim itu di bagian atas, lalu sama di bagian sini. Kalau di bagian sini kita kurang rekomendasi karena biasanya di sini kan lacingnya udah presisi banget. Nah, dia ukurannya itu udah pres banget. Jadi kalau misal kalian retrim biasanya akan mengganggu fungsi lacingnya. Nah, kalau misal kalian bosan juga dengan interiornya, kalian bisa recoloring di bagian sini. Kalian bikin hitam, plafon kalian bikin hitam,
Di sini juga kan bisa bikin hitam, tapi di bagian sini mungkin nggak bisa karena dia ada tombol-tombolnya. Sebenarnya bisa, cuma harganya bakalan tinggi banget untuk bikin laser printing bagian ininya. Oh iya, jadi kalau misal kalian tuh punya Innova Ribbon ya, terus kalian pengen ganti setir di AG Jok tuh kita ada sistem rawat jalan. Jadi kalau misal kalian tuh sibuk, nah kalau kalian sibuk, kalian pengen ganti setir, gampang, kalian bawa ke AG Jok, kita retrimin 1-2 hari. Nanti untuk setirnya itu kita ada setir pengganti. Kebetulan setir penggantinya punya Toyota juga. Kalau Innovanya yang Ribbon facelift, mungkin yang pinnya udah 12, mungkin klaksonnya nggak bisa nyala. Tapi kalau kalian punya Innova Ribbon yang sebelum facelift, itu kita pastiin klaksonnya bisa nyala. Tapi pakai setir pengganti, ininya mungkin tetap mati, tapi RBK tetap aman. Nah, kita bahas door trim juga ya. Jadi kalau misal di Innova yang tipe V kan dia sudah luxury ya. Di sini sudah piano black, di sini sudah ornamen silver. Nah, ininya aslinya memang yang Innova Ribbon itu coklat tua ya. Nah, jadi kita retrim juga menggunakan Richard Levante di material karbon. Ini material Napa. Nah, kenapa di bagian door trim, di bagian bawah kita kasih karbon? Karena waktu kita karbon ini kan dia teksturnya agak kasar ya. Jadi kalau misal kita sandaran tangan di sini itu ngegrip banget dibanding yang Napa. Karena kalau Napa ini kan lembut dan kayak gampang keset gitu ya. Jadi kalau misal di karbon ini, ketika kalian tangannya nyandar ke bagian sini itu bakalan lebih ngegrip, jadi lebih stabil, apalagi kalau lagi bawa Innova kencang. Nah, jangan lupa kalau kalian punya Innova Ribbon juga wajib banget remap ya. Nah, itu wajib banget. Nah, di bagian belakang ini itu kalau Innova Ribbon tipe V dia memang sudah ada meja makannya. Ini kita pasangin sesuai dengan originalnya. Ini kantongnya kita kasih juga, jadi oke banget ya kalau misal kita bikinin ini ya meja makan. Tapi kalau misalkan punya inovatif bagi juga, sebenarnya itu bisa dibikin meja makan juga. Jadi meja makannya nanti ditaruh di bagian sini, tapi mesti setting kantong juga, jangan sampai kantongnya ini ketutup oleh meja makan. Nah, ini yang inovatif bentuk topi, ini bagian ambles tengahnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya inovatif bagi juga, itu kalian bisa ganti dengan modifikasi tambahan ampres juga. Tapi kalau kalian punya inovatif PP juga dipasang di AG Jok, kita untuk nariknya kita kasih kantong gini supaya nariknya lebih gampang. Nah, konturnya juga jadi lebih kerasa kalau misalnya sudah diganti jok kayak gini. Jadi kalau yang tadinya itu cenderung rata ya, karena kalau di Toyota biasanya yang original itu kawatnya cuma di sini sama di sini. Nah, itu kita tambahin kawat di sini juga sehingga konturnya itu lebih meluk punggung. Seperti itu. Jadi gitu aja ya bosku, jangan lupa kalau misal kalian habis beli Innova Ribbon juga lampunya diganti putih, karena kuning tuh kelihatan kuno ya. Jadi kalau misal kalian ganti putih itu bakalan cakep banget, bakalan kelihatan lebih mewah. Oke, gitu aja bosku, semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian punya Innova Ribbon diesel atau Innova Ribbon bensin. Kalian pengen modif-modif interior, jangan lupa ke AG Jok Semarang dan AG Jok di Gading Serpong. Thank you bos.